ngapain sih, Bang? Liatin bintang. Udah kali ujung romannya lu. Agak gua ngeliat bintang nih. Sama bulan kok bintangnya nggak ada ini, cuma bulan doang. Jangan malam Lailatul Qadar ini. Astagfirullahaladzim, Pang. Mana ada tanda-tandanya. Pang, asal lu tahu, 10 hari terakhir itu malam Lailatul Qadar. Lu banyakin amal aja udah. Nggak usah ribet-ribet lu. Oh gitu. Iya, kayak hari nujum lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget. Kumpul-kumpul, mana sama garam sehat. Ngomongin malam Lailatul Qadar. Iya, dia nanya gue. Belum tahu ya? Iya, belum tahu. Malam Lailatul Qadar itu kalau lu ibadah dihitung sama seperti 1000 bulan. Wah, yang bener loh. Gue hitung nih. Lu hitung 2 rakaat berapa? berapa rakaat? Oh, gila. 2000 bulan, Bro. Aduh, lu ngapain sih ikutin dia pakai hitung-hitung? Ibadah aja udah. Hitung-hitung. Lagi so ngitung lu, so Lu pengen ngitung. jadi orang bener. Fatihah lu kagak lancar pakai mau ngitung. Ngajarin gua makanya. Kalau ibadah bener tuh, ikhlas aja. Biar ngelos kayak gigi lu ngelos. Tuh. Gitu. Pinter lu gua. Iya. Lu Baru tahu lu. habis makan korma tadi ya? Lu tahu aja. Lah iyalah gua. Lu ngeliat gue ya? Iya. Gua kalau ke musola itu bukan ngarak korma, wah. Apa? Lu tahu nggak? Apa kan? Apaan, San? Tajil. Bukan. Apaan? Biar akram musola. Asal lu paham tuh, San. Ya lu nyari gratisan. Astagfirullahaladzim. Sama lu. Bener lu. Kagak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pada rame-rame ya? Kenapa sih? Ini dia nanya malam Lailatul Qadar. Itu gimana itu? So ngerti orang apa-apaan Lailatul Qadar. Serak nabi naring nyong. Ya, Nyong. Turunannya Sultan Gombong. Ya. Ngerti orang kayak? Di Gombong mana ada kerajaan sih? Ana mas. Gua banyak gua. Ana. Orang percaya kan? Yakin gua. Bro, setahu gue nggak ada di Gombong itu kerajaan Sultan. Ana Kang Ana. Ada, setahu gue itu ayam Bangkok banyak. Oh alah Lu orang. kalau kayak jengger ayam Bangkok begitu, nggak jelas banget. Mana? Percaya kowe? Orang lah. Percaya? Bisa lah buktiin. Orang bisa tapi Krisku sih bisa buktinya. Oke. Coba buktiin, gue pengen tahu. Oke sit. Nyong baca mantra. Wah. Nggak jelas dah. Yang gue cabut aja dah. Pada mendik ya. Gemblung nyong ditinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistikomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Kampung MS, tentram warganya, berkah hidupnya. Berkah hidupnya, tentram warganya. Masih bersama kita di channel Kampung MS spesial Ramadan. Di sini kita bakal mengupas ilmu daripada yang udah film kita tonton tadi tuh, yang judulnya Malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Seperti biasa kita udah kedatangan tamu para pemain-pemain kita. Di sini udah kita tampilin, udah kita hadirin. Yang pertama ada Bang Sanwani atau biasa disebut Bang Abdus Salam. Iya Bang Pian. Assalamualaikum Bang Pian. Waalaikumsalam Bang Sanwani. Apa kabar? Sehat? Baik. Bang Pian sehat? Sehat, alhamdulillah. Sahur udah ya? Udah. Waduh, kenyang mungkin ini. Nambah tadi. Wih, nambah. Ya boleh kalau sahur boleh. Kalau buka jangan. Yang satu lagi udah nggak asing lagi. Kita hadirin juga Bang Sakur. Halo, assalamualaikum. Saya Khairan Sakur. Sehat Bang Pian? Sehat Bang Sakur. Kalau puasa lancar Mas Sakur ya? Alhamdulillah, muka seger banget itu muka romannya. Biasa, habis bangun tidur terus Tidur lagi. Tidur lagi. Masya Allah, benar. Iya. Alhamdulillah kita masih bisa jumpa di sini Bang Sakur ya. Bang Abdul Salam. Semoga puasa kita di Ramadan ini lancar, segalanya Allah kasih kemudahan buat kita ya. Nah, sebelum kita kupas tuntas ilmu daripada film yang kita tonton tadi tentang malam Lailatul Qadar, mari kita panggilkan atau kita sambut guru kita Sayyidil Ustadz Al-Habib Segaf bin Sayyidil Walid Al-Habib Umar Ibn Rahman Segaf. Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, sehat. Ahlan bikum ya Sofyan. Alhamdulillah, doain biar sehat panjang umur. Amin. Semoga Allah Ta'ala pelihara sehat
Walid dengan sempurna. Amin. Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam Amin, amin. ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Dan Allah Ta'ala jaga Walid daripada mara bahaya. Amin. Dan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat Walid dunia akhirah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Gini Walid, nah kan tadi kita udah tonton nih filmnya tuh yang barusan tentang Lailatul Qadar. Nah Al-Fakir mau tanya nih, apa sih Lailatul Qadar itu? Terus apa kita semua nih umatnya Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli wa sallim alaihi. bisa ngedapetin malam Lailatul Qadar itu? Terus caranya tuh bagaimana tuh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang begitu istimewa, yang mana sudah Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Qadar yang berbunyi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga adalah malam yang mana Allah Ta'ala tetapkan segala nasib-nasib umat manusia, baik nasib baik maupun nasib buruk, rezeki, maut. Pada malam hari itu Allah Ta'ala tentukan kembali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kalian daripada kemuliaan, keistimewaan malam Lailatul Qadar tersebut? Apa kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah menandingi daripada 1000 bulan. Yakni di saat kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ibadah selama 1000 bulan. Yakni kalau kita hitung 1000 bulan berarti 83 tahun 4 bulan. Sungguh kita tidak bisa tahu dan sungguh kita tidak bisa yakin apakah umur kita akan sampai pada umur 83 tahun 4 bulan. Karena tentunya umat Nabi Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam dikatakan umur umatku, kata Rasulullah, ma baina khamsin wa sittin, antara 50 sampai 60. Nah, kita sebagai umat Nabi Maulana Muhammad adalah umat yang berumur paling pendek. Kalau umat-umat Nabi terdahulu umurnya bisa sampai ratusan tahun, tapi kalau kita umat Nabi Maulana Muhammad dikatakan ma baina khamsin wa sittin. Dalam hadis yang lain juga dikatakan ma baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan berapa banyak orang-orang yang umurnya masih sangat muda belia sudah Allah Ta'ala panggil. Jangankan yang masih muda belia, yang masih bayi bisa saja Allah Ta'ala panggil. Yang di dalam perut bisa Allah Ta'ala panggil. Tapi di saat kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Maulana Muhammad. Jadi sungguh Lailatul Qadar Allah Ta'ala jadikan dan Allah Ta'ala adakan khusus untuk umat Nabi Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam. Dari kasih sayangnya Allah, karena kita berumur yang tidak panjang,
maka Allah Ta'ala berikan dengan satu malam saja bisa mendapatkan pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Bagaimana kalau kita bisa mendapatkan tiap tahun malam Lailatul Qadar? Di malam Ramadan ini, bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita sudah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Di Ramadan di tahun yang akan datang kita pun mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti dapat lagi 83 tahun 4 bulan. Maka begitu istimewa. Walaupun umur kita yang singkat, tapi Allah Ta'ala berikan pahala yang begitu sangat amat banyak dan istimewa. Sebab siapa? Sebab Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan ada malam Lailatul Qadar kalau tidak adanya Habibuna Maulana Muhammad. Tidak adanya Nabiuna Maulana Muhammad, maka tidak akan pernah ada malam Lailatul Qadar. Jadi oleh karenanya banyak yang bertanya, lebih mulia mana Lailatul Qadar atau Maulid Nabiuna Maulana Muhammad? Tentu kalau kita bahas ini akan luas kemana-mana. Yang jelas pasti tidak akan pernah ada malam Lailatul Qadar kalau tidak adanya Habibuna Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sungguh karena cintanya Allah kepada kekasihnya sehingga Allah Ta'ala memberikan kita kekhususan dan keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang mana pada malam tersebut Allah Ta'ala turunkan malaikat-malaikatnya. Warruhu fiha. Ar-ruh di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Jibril Amin alaihi salam. Allah Ta'ala turunkan seluruh malaikat-malaikat termasuk pemimpinnya malaikat, yakni Sayyidina Jibril Amin alaihi salam, untuk mengurus segala hal-hal umat manusia. Allah Ta'ala turunkan para malaikat-malaikatnya untuk mengurus perkara-perkara bagi umat manusia biizni rabbihim, tentunya dengan izin dan perintah daripada Tuhan mereka, Tuhannya para malaikat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Min kulli amrin, dari segala perkara apapun juga diurusin oleh malaikat-malaikat. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan di malam itu Allah Ta'ala jadikan malam yang begitu sangat amat sejahtera, hatta matla'il fajar. Kesejahteraan itu terus berlangsung sampai terbitnya waktu fajar. Jadi begitu istimewa malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5 dikatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah in kunna munzirin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quranul Karim, fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami, kata Allah, yang memberikan peringatan-peringatan kepada umat manusia. Fiha yufraku kullu amrin hakim, dan pada malam itu dibedakan setiap perkara apapun juga. Allah Ta'ala bedakan pada malam itu, dibagi-bagikan setiap perkara apapun juga. Jadi sungguh
Begitu mulianya malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar harus kita hidupkan dengan banyak beribadah, bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di dalam tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Karena pada malam itu juga Allah taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Quran, hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan kita dengan Al-Quranul Karim. Begitu Sufyan Tsauri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Baik. atas ilmunya. Nah, kepada Bang Abdul Salam nih, kira-kira antum ada pertanyaan nggak dari penjelasan tadi? Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, begitu mulianya malam Lailatul Qadar Ustaz. Nah, Sampai ya mulia. Ini saya bertanya satu Ustaz. Kalau untuk di malam yang begitu mulia kita melakukan atau ada yang melakukan maksiat, itu hukumnya seperti apa Ustaz? balik lagi bahwa kita belum tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Ya, kita belum tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena itu malam disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi balik lagi bahwa pada bulan-bulan biasa saja kita tidak boleh bermaksiat, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya bagaimana di saat malam mulia itu kita bermaksiat? Nah, kita nggak tahu malam itu kapan terjadinya. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmahnya? Kenapa Allah taala tidak memberitahu secara pasti melalui Nabi Maulana Muhammad? Kenapa Allah taala tidak memberitahu secara pasti? Tujuannya agar kita betul-betul hiris. Apa itu hiris? Rakus, giat, betul-betul beribadah kepada Allah taala. Betul-betul kita hidupkan daripada mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita berharap bahwa tiap malam itu bisa terjadi malam Lailatul Qadar. Tapi para ulama salaf kita radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, beliau semua mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar pada umumnya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi pada umumnya terjadinya Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Bisa di malam 21, bisa di malam 23, bisa di malam 27, bisa di malam 29. Tapi Ustadhi Syekhi Murabbi Ruhi wa Jasadi Sayyidul Ustad Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum jami' fid dharain amin Allahumma amin. Beliau menyebutkan lebih spesifik lagi. Beliau katakan di antara 10 malam terakhir yang sering terjadi malam Lailatul Qadar ada pada malam 27 Ramadan. Jadi beliau menegaskan dan menyebutkan secara spesifik lagi bahwa pada umumnya Allah Ta'ala tentukan malam Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Jadi begitu istimewa. Begitu istimewa malam 27 Ramadan. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwasanya hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardah, qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Riwayat
daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya hadrat Rasul salawatullah wassalamuhu alaihi wa alihi wasallam apabila telah masuk 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, Rasulullah sangat amat menggiatkan lagi tagarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat amat lagi menggiatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah yang sangat amat banyak. Ya, sudah tidak kita saksikan lagi. Ya, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Salatnya saja begitu panjang. Salat sunnahnya rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, salat kedua baca surah An-Nisa, dan waktu sujudnya Rasulullah mempunyai waktu lama dengan bacaan surah Al-Baqarah. Makanya dikatakan hatta tawaramat qadamah, dari sangat banyaknya Rasulullah salat sampai-sampai kedua kaki mulia beliau bengkak dan membiru. Jadi sudah tidak bisa lagi dan tidak usah lagi kita pertanyakan, begitu istimewa ibadahnya Rasulullah. Tapi di saat 10 akhir Ramadan, wa ahya lailahu, dihidupin lagi, dilebihin lagi. Udah kayak apa berarti itu? Ya, kalau di hari-hari biasa saja hatta tawaramat qadamah, sampai kedua kaki mulia beliau biru dan membengkak. Bagaimana di saat dikatakan dihidupkan lagi malam-malam 10 akhir Ramadan? Wa aiqadha ahlahu. Nah, ini penting nih. Ya. Dan ngebangunin keluarganya. Jadi Rasulullah itu selalu ngebangunin keluarganya di saat malam-malam hari 10 akhir Ramadan. Nah, jadi kalau kita yang udah punya keluarga, di saat kita ibadah malam hari, ya, baik itu bulan biasa maupun bulan suci Ramadan, bangunin juga keluarga kita. Jangan kita bangun mau tahajud, ya udah kita aja. Jangan ajak juga bini kita, ajak juga anak-anak kita, bangunin ibadah sama-sama begitu. Apalagi di bulan suci Ramadan, dan terkhusus di 10 akhir bulan suci Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Hadrat Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian wa fi riwayatin li Muslim, dan diriwayatkan daripada Imam Muslim, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fil ashr al akhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat amat giat di dalam beribadah, sudah tidak kita saksikan lagi. Terkhusus fil ashr al akhir, pada 10 akhir bulan suci Ramadan, mala yajtahidu fi ghairihi, yang mana tidak dikerjakan pada hari-hari lainnya, yang mana Nabi tidak kerjakan pada hari-hari sebelumnya, tapi di saat 10 hari terakhir Ramadan tak Nabi kerjakan. Karena apa? Karena Nabi ingin juga menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Tuh. Makanya nggak ada kepastian kapan malam Lailatul Qadar. Yang jelas di malam ganjil 10 akhir. Tuh ya. Kemudian dalam hadis yang lain, wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhussul ashral awakhir fi Ramadan bi'amalin la ya'maluha fi baqiyati syahr. Sungguh Hadrat Rasul Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengkhususkan 10 akhir bulan suci Ramadan. 10 terakhir bulan suci Ramadan beliau khususkan, beliau istimewakan. Beliau istimewakan, beliau khususkan. Bi'amalin, dengan
amal-amal yang begitu istimewa. La ya'maluha fi baqiyati syahr, yang mana ada amal-amal di luar bulan suci Ramadan Nabi tidak kerjakan, tapi dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan pasti Nabi kerjakan. Kenapa? Dijadikan tuh tadi tuh kekhususan, keistimewaan pada 10 akhir bulan suci Ramadan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat mengistimewakan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang sudah juga tadi Al-Fakir katakan bahwa inilah keistimewaan hanya untuk umat Nabi Maulana Muhammad. Dikatakan innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan untuk umatku semuanya malam Lailatul Qadar. Wa lam yu'tiha man kana qablahum, dan Allah taala tidak memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat sebelum daripada umat-umatku. Jadi harus kita manfaatin, jangan kita sia-siain, karena ini hanya untuk kita. Karena ini hanya untuk kita. Kemudian dikatakan lagi dalam satu hadis, iltamisuha fil ashril awakhir. Berpeganglah kalian, yakni iltamisu, yakni apa? Iltamisu ay ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fil ashril awakhir, pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Fa innaha witrun fi 21, maka sesungguhnya Lailatul Qadar itu terjadi pada hari-hari ganjil. Fi 21, pada 21 malam 21, atau 23, atau pada malam 23, atau 25 malam 25, atau 27 atau malam 27, atau 29 atau malam 29, atau akhir lailatin, yakni di akhir malam. Faman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang mana siapa orang yang dia menghidupkan malam tersebut penuh dengan keimanan, penuh dengan keimanan wahtisaban, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, pasti diberikan ampunan untuk orang tersebut daripada segala dosa-dosa yang pernah dia lakukannya, dan Allah Ta'ala berikan dia ampunan daripada segala dosa-dosa yang belum dia lakukannya. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanal malikul quddus. Begitu istimewa, semua dosa-dosa diampuni apabila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Ya caranya sudah harus kita banyak ibadah. Nah tadi sudah dibocorin tuh sama Sayyidil Imam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Lebih tepatnya lagi ya, banyak terjadi pada malam keberapa? 27 Ramadan. Ya, tapi bukan berarti udah dari malam pertama, malam kedua kita asyik leha-leha, enggak begitu ya. Terus kita ibadah. Tapi di malam-malam terakhir, 10 terakhir harus kita lebihin lagi ibadah kita. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, makasih banyak, jazakallahu khair walid ilmunya. Wa iyyakum. Dan Bang Sakur, gimana nih kira-kira? Antum ada yang mau ditanyain juga? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tunggu sebentar. Ini mau nanya bab zuat apa bab Lailatul Qadar nih? Jadi begini, ya rahimakumullah, pemirsa setia channel Kampung MS. Ini pemain kita ini Bang Khairun Syakur. Beliau ini single, berstatus duren, dudak keren. Ya. Jadi bagi para pemirsa yang punya anak perawan masih single, ya, fadhal. Ya insyaallah Syakur ini salah satu jamaah Mahabbatus Shalihin yang baik, masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz mau wabarakatuh. nanya tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adakah amalan-amalan khusus atau doa khusus yang biasa Ustaz jalanin atau terapin biar kita orang nih yang di sini sama penonton setia channel Kampung MS bisa ngikutin gitu Ustaz? Kira-kira. Jadi begini Lih, ini luar biasa si Malih ini. Tadi udah dibilangin banyakin baca Quran ya, tapi kalau tadi Sakur nanya apa yang Ustadz biasa kerjain kan gitu. Nah Ustadz selain baca Quran, Ustadz banyak sholawat dan istighfar ya. Ustadz banyakin sholawat. Yang biasanya Ustadz kerjain sholawat sehari ya sekian, Ustadz lebihin jadi sekian. Istighfar yang biasa tiap hari sekian, Ustadz pasti lebihin lagi di setiap 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Begitu. Jadi menurut Al-Fagir, bacaan yang paling istimewa di luar Al-Quran adalah istighfar dan salawat kepada Habibuna Maulana Muhammad. Istighfar bimanzilatil ghusl. Istighfar itu analoginya seperti kedudukan mandi. Wassalawat ala Nabiil Mukhtar. Salawat kepada Nabi dan Maulana Muhammad salawatullah salamu alaihi wa alihi wasallam bimanzilatit tatayyub. Kedudukannya seperti kita memakai wangi-wangian. Orang yang tidak mandi tentunya bisa kita kategorikan dia orang jorok. Dia nggak bisa ngerawat badannya, nggak bisa ngerawat, ngejaga anggota tubuhnya. Dan orang yang mandi tanpa memakai wangi-wangian maka tidak sempurna. Jadi setelah mandi pakailah minyak wangi, menjadi sempurna Allah. Apalagi atau tayyub, memakai wangi-wangian hukumnya sunnah. Nah, jadi itulah istighfar dan salawat. Istighfar kedudukannya seperti mandi, dan salawat kedudukannya seperti kita memakai wangi-wangian. Barulah sempurna. Nah, jadi berbanyak istighfar. Setiap kali orang bertanya kepada Al-Fagir, Ustaz Habib, apa amalan yang perlu saya baca ini? Apa yang Al-Fagir katakan? Tidak ada di akhir zaman ini amalan yang lebih istimewa daripada istighfar dan sholawat. Ya, jadi sudah berbanyak istighfar dan berbanyak sholawat kepada Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Begitu khairun syakur. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum lih. Alhamdulillahirabbil alamin. Istimewa banget ilmunya yang udah Ustadz kasih kepada kita dalam bab Lailatul Qadar ini. Masya Allah, jangan disia-siain, khususnya pada malam 10 akhir Ramadan ya. Dan sebelum kita tutup podcast ini, alangkah baiknya kita memohon kepada guru kita Ustadz Al-Habib Segaf untuk membacakan doa. Kepadanya kita persilahkan. Baik, jamaah rahimakumullah, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat kebesaran surah Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan tanpa ada kendala dan halangan apapun juga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan agar kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala tentukan kita, takdirkan kita untuk bisa mendapatkan malam 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya bulan suci Ramadan di tahun ini bukan menjadi bulan suci terakhir bagi kita. Kita minta panjang umur dan dipertemukan pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala dihiniyatu ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa kampung Nah, para pemirsa setia kampung MS White. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa setia channel Kampung MS, jangan lupa terus tonton Kampung MS spesial Ramadan yang insya Allah ada setiap hari untuk nemenin sahur kita. Di situ ada film-film serunya dan yang pasti nasihat-nasihatnya langsung dari guru kita bersama nih. Jangan lupa untuk di like dan yang belum subscribe dan jangan lupa lagi di share agar kita mendapatkan pahala daripada dakwah yang dilakukan ini. Akhirul kalam ya Walid. Taib jamaah rahimakumullah. Buat antum yang belum pernah meng-share video kita, maka tolong bantu dakwah kami semua dengan meng-share video-video yang kami buat dalam channel Kampung MS. Dengan antum meng-share video-video kami, maka akan juga mengalir pahala dakwah untuk antum semuanya. Jazakumullah khair. Salam perjuangan penuh istiqamahan serta salam istimewa untuk antum semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MS1. Hai kawan, ku punya cerita tentang